Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alladzi khassahu Allahu bil mu'jizatil kubra wal ayatil 'uzma Al-Qur'anul Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bersyukur kehadirat Allah, puja puji kita sampaikan kehadiratnya, dan dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa kembali hadir pada kajian tafsir ini yang insya Allah kita sudah sampai ke surat yang ke-45 menurut Asbabun Nuzul. Kalau menurut Tartibus Surah, urutan penulisannya itu surat yang ke-20. Dan kita sudah bahas pada kesempatan 2 pekan yang lalu surat ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Hari ini kita baca ayat yang ke-9 insya Allah sampai dengan ayat yang sampai kita lihat ya, mungkin bisa sampai kepada ayat yang ke-16 ya, tergantung kondisinya nanti kita lihat. Saya baca ayatnya lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Sadaqallah. Ayat ini kalau kita terjemahkan lebih kurang, wahal ataka hadithu Musa, dan apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Idro'a naron, ketika ia melihat ada api, lalu ia berkata, faqala li ahlihi umkutu inni anastu nara. Ia berkata kepada keluarganya, yakni kepada istrinya, umkutu, tinggallah engkau di tempat ini, ya diamlah engkau di tempat ini, aku sesungguhnya melihat ada api. La'ali atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Mudah-mudahan dengan aku lihat itu adalah api, aku bisa membawa sedikit api itu, ya, atau aku akan mendapatkan petunjuk di mana tempat api itu ada. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika. Maka lepaskanlah kedua sendalmu, ya, alas kakimu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau saat ini sedang berada di sebuah tempat yang suci, yaitu di tempat yang bernama Tuwa. Tempat yang disucikan.
Wa ana ikhtartuka, dan aku telah memilih engkau. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan disampaikan kepadamu wahyu ini. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Inna sa'ata atiyatu. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, pasti terjadi. Akadu ukhfiha, aku hampir saja menyembunyikannya. Itu jaza kullu nafsin bima tas'ah. Hari kiamat itu nanti adalah hari saatnya dibalas semua yang bernyawa akan apa-apa yang ia perbuat waktu ia hidup. Fala yasuddannaka anha, maka janganlah sekali-kali siapapun memalingkan engkau dari keyakinan tentang hari kiamat itu. Man la yu'minu biha, jangan sampai memalingkan engkau adalah orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, justru memalingkan engkau. Ya, orang yang tidak percaya hari kiamat membuat engkau tidak percaya tentang kiamat. Jangan sampai terjadi. Wattaba hawahu, apalagi orang-orang yang hidupnya di dunia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Jangan sampai membuat engkau lupa tentang hari kiamat. Fatarda, karena kalau itu yang terjadi, engkau akan hancur, engkau akan jatuh. Baik, para jemaah sekalian, sampai ayat ini barangkali kita coba mulai ya membaca ayat ini. Sedikit saya singgung, pada waktu kita membahas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, itu diawali dengan keterangan bahwa ya, surat ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah di Mekah. Dalam perjuangan Nabi, waktu beliau awal-awal dakwah di Mekah. Dan surat ini berkaitan dengan sebab masuk ke dalam Islam seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadinya beliau adalah orang yang jahat, orang yang sangat keras, orang yang sering berbuat maksiat, dan bahkan ketika dia datang ke rumah saudara perempuannya saat itu, yang sedang membaca surat ini, itu beliau sempat mendengar beliau minta dibacakan surat ini. Saat itu tujuan beliau datang adalah hendak mencari di mana keberadaan Nabi Muhammad. Beliau bermaksud ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi justru yang terjadi setelah dibacakan ayat surat Thaha ini, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ya, bagiannya saja dibacakan, tidak menyeluruh, tapi disuruh hentikan, karena dia kemudian meneteskan air mata. Dan akhirnya itu menjadi sebab jalan Allah memberikan hidayah kepada dia. Karena salah satunya yang dia lihat mungkin adalah Allah berbicara langsung kepada Nabi kita Muhammad tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang tujuannya untuk membahagiakan semua pendukung-pendukungnya. Semua yang menjunjung tinggi keberadaan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan dengan maksud untuk membuat orang sengsara, orang susah menderita. Namun Al-Quran ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai bagi orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah, dalam arti takut kepada hari kiamat nanti, takut kepada azab Allah, takut kepada siksanya. Orang-orang inilah yang nantinya akan dengan lebih mudah menerima Al-Quran. Al-Quran turun dari Allah yang Maha Rahmah, Zat yang menciptakan bumi dan langit. Dibahasakan bumi dan langit lebih awal. Bumi baru langit. Ada biasanya langit dan bumi. Karena Allah sedang berbicara kepada kita orang bumi, bahwa Al-Quran untuk bumi, bukan untuk langit, makhluk bumi. Memang dia datang dari langit, tapi kebutuhannya yang membutuhkan keberadaan Al-Quran adalah makhluk bumi. Kemudian diterangkan lebih jauh, Allah adalah Zat yang Ar-Rahman, yang beliau menguasai aras ini.
berada di aras. Aras yang tidak kita bisa jelaskan lebih tepat, ya, karena memang menurut Imam Malik radhiyallahu an, pertanyaan tentang di mana Allah dalam konteks di aras ini itu adalah pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Jadi kita cukup mengatakan Allah di aras. Aras itu suatu tempat yang besar yang ada di langit, yang merupakan tempat yang dikuasainya, dikontrolnya. Disitulah kerajaan Allah itu, kekuasaan Allah itu tegak berdiri. Ya. Semua makhluk yang ada di sekitarnya, yang menjadi makhluk yang bertugas untuk mengawasi kehidupan umat manusia di bumi, justru semuanya di sana berada. Dan di sanalah dikendalikan semuanya oleh Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Dialah Zat yang mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada bahkan di bawah bumi. Jadi di bumi ini ada emas, ada segala tambangnya, ada batu bara, ada nikel, bahkan ada minyak, air, apapun yang ada dalam bumi pun Allah tahu. Ya. Dan itu bisa menjadi sebab manusia bisa berusaha mencari tahu, ada ilmunya tentang apa yang ada di bawah bumi ini. Dan bahkan dikatakan dialah Zat yang mengetahui kita dimanapun kita berada, ucapan apapun yang kita ucapkan, baik yang terucapkan, sudah terucapkan, ya, jahar, maupun yang belum kita ucapkan. Bahkan yang belum ada di batin kita, belum muncul dalam batin, Allah juga bisa mengetahuinya. Itu luar biasa. Itulah Allah, Zat yang menguasai langit dan bumi, Zat yang tiada Tuhan kecuali hanya Dia, Zat yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Karena semua nama-nama Allah mengandung sifat. Jadi disebut nama Allah Ar-Rahman, sekaligus sifatnya, Dia yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Disebut namanya Ar-Rahim, sekaligus sifatnya, Dia yang sangat penyayang. Arhamur Rahimin, yang sayangnya kepada siapapun, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang baru lahir. Melebihi sayangnya seekor binatang buas kepada anaknya, ya, dan apapun. Nah, sekarang kita berlanjut, karena kisah ini tentang perjuangan Nabi, ayat ini seolah hendak menghibur Nabi. Wahai Muhammad, seolah-olah begitu. Engkau sedang berjuang di Mekah. Ketahuilah, engkau tidak berjuang sendiri. Ada contoh nabi-nabi terdahulu yang perjuangannya juga luar biasa. Dan secara spesifik Allah terangkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Betapa perjuangan yang luar biasa. Ya, menang kalah, terselamatkan, nampak seolah kalah, terselamatkan, nampak seolah kalah lagi, ditolong Allah, nampak kemudian kalah lagi, dan terus dia berhadapan dengan umat yang keras kepala, umat yang mau menang sendiri, umat yang licik, umat yang satu sisi Allah berikan mereka kecerdasan yang lebih dari yang lain, tapi sekaligus mereka adalah umat yang hidupnya melampaui batas karena lebih cinta kepada dunia, lebih melihat kepada sesuatu yang bersifat materi untuk menjadi ukuran dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat kisah Musa ini. Kisah ini diawali dengan kalimat wahal ataka hadithu Musa, dan telah datangkah kepada engkau wahai Muhammad kisah Nabi Musa. Tentu saja buat kita orang beriman, ini bukan pertanyaan sesungguhnya dari Allah. Ya, tentu Nabi Muhammad sudah pernah tahu tentang Nabi Musa. Ya, dari kisah-kisah ayat sebelumnya juga, ya di Al-A'raf kan sudah turun sebelumnya, ya, sebelum turun surat Taha ini. Tapi kenapa? Uslubnya uslub pertanyaan. Hal ataka hadithu Musa. Dan pakai huruf waw. Wa hal ataka hadithu Musa. Waw ini mengandung pengertian sambungan dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Allah bertanya kepada Nabi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sekedar uslub dalam bahasa Arab, tapi tidak bertujuan sebagai bertanya. Jadi ini adalah al-uslub huna uslubut targhib wat taswiq. Falam yukhbirhu ta'ala an qissatihi mubasharatan wa innama sabaqaha bil istifham.
Uslub bahasa Arab yang semacam ini itu untuk lebih membuat Nabi penasaran, buat Nabi punya keingintahuan lebih jauh. Ya. Allah tidak menceritakan kisah Nabi Musa langsung. Muhammad, Nabi Musa begini-begini loh. Enggak. Tapi dengan bentuk pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini yang membuat Nabi jadi lebih ingin tahu banyak bagaimana kisah Musa sesungguhnya. Alladzi gharadahu at-tashwiq li ma'rifatil anba al-hammah. Satu pertanyaan yang semacam ini untuk menimbulkan rasa keingintahuan yang kuat dari Nabi, rasa penasaran, tujuannya adalah supaya Nabi perhatian dengan berita besar, cerita penting yang Allah akan sampaikan kepada beliau. Wal ahdath al-muthirah. Kejadian-kejadian yang terjadi adalah kejadian-kejadian yang penuh dengan pelajaran. Ya. Allati taj'alun nafsu mansyuqah wa mu'attisah, yang menjadikan wa muta'attisah, dan yang menjadikan jiwa ini ada keingintahuan yang kuat dan jadi melek gitu. Jadi kita lebih bisa sadar dengan bahasa pertanyaan semacam ini. Ya. Lima rifat tilkal akhbar, ya, membuat kita jadi akhirnya ingin tahu betul tentang apa kisah Nabi Musa itu yang dimaksud. Ya. Wahal ataka hadithu Musa, maka maknanya adalah hal balaghuka ya Muhammad khabar akhika Musa al-Karim. Apakah telah sampai kepada engkau wahai Muhammad berita tentang saudaramu Musa al-Kalim, Musa yang diajak bicara oleh Allah langsung, sosok yang bisa bicara dengan Allah langsung. Wa hal wasala ila sam'ika qissatahul adiba al-gharibah. Tidakkah telah sampai kepada engkau mendengar tentang kisahnya yang luar biasa, yang menakjubkan ini? Allati haddatsat lahu wa huwa fi tariqi audatihi min ardi Madyan ila Misr. Kisah beliau yang dalam ayat ini khususnya adalah kisah perjalanan beliau setelah beliau dari Madian menuju ke Mesir kembali. Jadi kisah dalam ayat ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam setelah beliau berada di Madian, ya, kemudian balik ke Mesir. Yang sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam setelah kejadian dulu di Mesir pada waktu belum menjadi rasul, beliau sempat membantu membela, ada dua orang berkelahi, nggak taunya yang satu adalah Bani Israel, yang satu adalah orang Kipti, orang Mesir asli. Dia tidak sadar ternyata yang dibantu adalah orang Bani Israel, ya, karena orang itu yang dalam posisi yang benar waktu itu dia lihat. Ya, dia tidak memandang ini Mesir atau orang Kipti Mesir ataukah orang Bani Israel, tapi ternyata orang itu adalah orang Bani Israel. Nah, orang Kipti Mesir itu dipukul, sekali pukul mati. Karena Nabi Musa orang yang kuat ternyata. Dia tidak sadar dirinya kuat, dirinya punya power yang bagus, sekali tonjok, sekali pukul, orang itu jatuh dan kemudian mati. Saat itu Nabi Musa ya dinasihati oleh orang Mesir, dia sampai ke daerah yang namanya Madian. Madian itu daerah Syam, ya, Syam yang kalau sekarang Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syria sendiri. Nah, daerah Madian itu lebih dekat kepada daerah Palestina, dekat dengan Baitul Muqaddas itu sendiri, ya, daerah sekitar itu. Nah, daerah ini, di daerah ini beliau ketemu dengan Nabi Syuaib. Nah, waktu itu ceritanya diawali dengan beliau melihat ada dua orang wanita yang lain-lain, Ria itu para penggembala ternak, itu membiarkan ternaknya minum. Ada sebuah sumur ya di padang pasir, sumur itu ya kayak wadi, semua ternak kasih bebas binatang ternaknya minum. Ada wanita dua orang, itu binatang ternaknya mau minum, itu ditahan oleh dia, digiring, ditahan. Jangan dulu. Ya. Sampai akhirnya Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma?"
kenapa kalian seperti itu? Tidak ikut memberi minum, membiarkan minum ternak engkau sebagaimana ternak laki-laki yang lain. Ternyata dia terangkan, ya, mereka adalah orang yang hanya berdua tinggal dengan seorang bapak. Diceritakan, wa abuna syaikhan kabira. Bapak kami adalah seorang syekh yang sudah sangat tua. Dia tidak tentu saja tidak bersuami, ya, belum bersuami, dan bapaknya sudah tua. Karena itulah mereka yang memberikan minum kepada ternaknya. Lalu kemudian Nabi Musa ini membantunya, ya, membantu memberikan minum, ya. Setelah itu ternaknya semua minum, ya, karena wanita ini nggak mau menunggu bercampur dengan laki-laki. Nah, ternyata itu tujuannya. Dia nunggu yang kuat sudah minggir, baru dia menunggu, begitu biasanya. Tapi karena ada Nabi Musa membantu mereka, memberikan minum, dan cepat selesai. Lalu kemudian mereka berdua kembali kepada orang tuanya. Nah, itu diabadikan itu di dalam Al-Quran itu di dalam surat bentar ya, surat Qasas, ya, ayat 23. Boleh kita lihat suratnya, surat Qasas, surat yang ke-28 ayat 23. Allah katakan, walamma warada ma'a Madyan, dan tatkala akhirnya Nabi Musa sampai kepada area yang ada airnya di daerah Madian, ya, wajada alaihi ummah, dia dapati ada sekelompok manusia, ummatan minan nas yaskuna, sedang memberi minum binatang ternak. Wa wajada min dunihim imra'ataini taduda, dia dapati ada dua wanita yang menahan ternak-ternaknya untuk diberikan air minum. Qala ma khatbukuma, Nabi Musa bertanya, kenapa engkau lakukan seperti itu? Kenapa enggak dibiarkan minum? Qalata, keduanya menjawab, la nasti hatta yusdiru ri'a, kami tidak berikan minum ternak kami sampai penggembala-penggembala yang laki-laki semua itu meninggalkan ternaknya, selesai, ya. Wa abuna syaikhun kabir, bapak kami adalah syekh kabir, artinya orang yang sudah sangat tua. Dari situlah Nabi Musa akhirnya membantu, ya, fasaqalahuma, ya, memberikan minum kepada membantu keduanya untuk memberikan minum ternaknya itu. Nah, kemudian cerita singkatnya, wanita ini cerita kepada bapaknya. Bapaknya tentu bertanya, kok pulangnya cepat, nggak seperti biasanya. Nah, ceritakanlah, karena dibantu, ada orang. Mana orang yang bantu itu? Panggil. Disuruh panggil. Panggilan Nabi Musa, kemudian singkat cerita, akhirnya bertemu, dan Nabi Syuaib memandang Nabi Musa seperti sosok yang baik. Maka dia bilang, aku akan nikahkan engkau dengan salah satu di antara putriku ini. Engkau silakan pilih yang mana. Nah, ternyata akhirnya Nabi Musa memilih, ya, salah satu di antara keduanya menjadi istrinya. Nah, dari situ salah satu kewajiban Nabi Musa itu dikatakan, ya, dalam surat Qasas ini, bahwa ini uridu an unkihaka ihdabnataya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Ya. Fa atmamta asyran famin indik. Kata Nabi Syuaib, aku ingin nikahkan engkau dengan anakku ini. Tapi sebagai maharnya, engkau bantu aku. Anakku udah tua, anakku perempuan. Tolong bantu aku selama 8 tahun. Beri minum ternak ini. Bantu urusan-urusan pekerjaan kasar dia sehari-hari. Kalau engkau sempurnakan jadi 10 tahun, kata si Nabi Syuaib, maka itu lebih baik. Aku lebih senang. Maharnya yang diminta cuma 8 tahun, ya. Tapi kemudian kalau bisa 10 lebih baik. Dan ternyata Nabi Musa, ya, menyempurnakannya sampai betul-betul 10 tahun. Dengan demikian, sejak Nabi Musa meninggalkan Mesir, berarti sudah 10 tahun beliau meninggalkan Mesir. Ada di Madian. Nah, kisah ini adalah kisah setelah 10 tahun itu terjadi. Nabi Musa bermaksud tidak membawa istrinya balik ke Mesir.
Karena sudah 10 tahun mungkin sudah lupa cerita itu tentang pembunuhan dia yang tanpa dia sengaja dia melukai dan akhirnya sampai terbunuh orang itu. Nah, akhirnya ya diceritakanlah di sini tentang lebih lanjut ya kisahnya. Biar lebih jelas saya bacakan. Wa ba'da hadzal idah wal bayan yaqussu ta'ala ala rasulih hadits Nabiillah Musa alaihi salam al-kalim kana mudat li riayatillah. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi kita Muhammad untuk betul-betul menjadi sesuatu yang lebih melindungi Nabi, menjamin keberadaan Nabi di Mekah, bahwa beliau ini dapat perhatian penuh dari Allah. Buktinya Allah berkisah tentang kisah Nabi yang juga mendapatkan ujian dan perlawanan yang luar biasa waktu itu. Wa hifdhihi lil mukhtarina li hamli da'watihi min anbiya'ihi wa rusulihi. Supaya Nabi tahu bahwa dirinya itu adalah sosok yang Allah pilih. Pilih karena dianggap Nabi itu kuat, Nabi itu mampu memikul tugas dan menjawab dakwah ini. Nabi dipilih menjadi salah satu di antara para rasulnya, para nabinya. Bahkan ya, beliau adalah nabi yang terbaik. Dipilih pun adalah kisah nabi yang luar biasa, yang berhadapan dengan sosok penguasa yang sangat jahat waktu itu. Dipilihlah kisah Musa alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam. Aktsaru qissasul mursalin. Jadi kisah Nabi Musa adalah kisah para nabi yang paling banyak di Al-Quran. Jadi kisah Nabi dalam Al-Quran yang paling banyak itu kisah Nabi Musa. Urudan fil Quran, begitu banyak ada ya dikisahkan dalam Al-Quran ini. Lima fiha min akhbarin gharibah. Ini karena kisah Nabi Musa mengandung kisah yang istimewa, kisah yang luar biasa, kisah yang menakjubkan. Wa anba'in ajibah, menakjubkan, memberikan pembelajaran yang bernilai. Tad'ul insan ila tafakkur wa ta'ammul, yang bisa menggiring kita ya pembaca Al-Qur'an umat Nabi Muhammad ini banyak berpikir, banyak merenung tentang kisah Nabi Musa ini. Fi ni'amillahil jalilah ala ibadi, betapa besar nikmat Allah khususnya ya kepada kita hamba-hambanya melalui pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam tersebut. Haitsu ba'atsa lahumur rusul mubasysyirina wa mundirin. Ya, di mana akhirnya Allah mengutus banyak para rasul kepada kita umat manusia semua yang memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira kepada umat manusia. Wa tahammala haula'ir rasul min sunufil bala wal adab wa ma tahammalu. Ya. Para rasul ini memikul ya tanggung jawab kenabian ini sampai hal-hal yang Allah anggap mereka sanggup untuk memikul tanggung jawab ini ya, mereka dapatkan bala, ujian, dapatkan siksaan ya, akibat atau karena sebab konsekuensi mereka memikul tanggung jawab dakwah ini pada waktu itu. Fi sabili inqadil basyariyah wa is'adih. Semua yang dipikul oleh para nabi, para rasul dalam berdakwah yang mendapatkan tekanan-tekanan, ujian-ujian berat, berhadapan dengan para penguasa-penguasa zalim itu semata-mata dalam rangka menyelamatkan kemanusiaan, menyelamatkan hidup manusia ini dan membuat hidup manusia bahagia, hidup manusia senang. Bagaimana Al-Quran di surat Toha ayat-ayat pertama itu dibahasakan ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat kalian semua, atau khususnya dalam ayat itu kepada Nabi, aku tidak turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad untuk membuat engkau susah, membuat engkau menderita. Itu demikian. Nah, jadi inilah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah ini diawali dengan syara'a ta'ala, thumma syara'a ta'ala fi dzikri qissatihi ala wajhi tafsil. Ya. Allah kemudian menceritakan kisah Nabi Musa ini lebih rinci sebagai berikut. Faqala, dimulai dengan kata-kata di dalam ayat berikutnya setelah kisah Nabi Musa ditanya dalam bentuk uslub tadi pertanyaan yang buat Nabi jadi penasaran ingin tahu.
Dimulai dengan kata-kata id ra'a naron faqala li ahlihi qutu inni anastu nara. Kata-kata ini mungkin buat kita agak janggal kalau kita tidak belajar tafsirnya. Ingatlah ketika Nabi Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tetaplah engkau di tempat itu, tinggal di tempat tinggal saat ini, ya. Sesungguhnya aku mendapati di sana ada api. Nah, jadi ini semua hina ro'a naron muta'ajjijah. Semata-mata Nabi Musa ketika sedang berjalan, jadi kisahnya begini para jemaah sekalian. Nabi Musa dalam perjalanan dari Madian menuju Mesir. Dan perjalanan saat itu dulu, tentu saja harus kita pahami, tidak ada kompas. Tidak ada apalagi GPS. Tidak ada. Pokoknya jalan saja. Setiap jalan tentu ingin melihat air, melihat api. Kenapa melihat air? Karena saat itu perjalanan Nabi Musa alaihissalam sedang terjadi atau sedang berada pada musim dingin. Maka saat itu ketika melihat api, faqala limra'atihi, dia bilang kepada istrinya. Jadi dia jalan berdua, hanya berdua ya, belum ada anak waktu itu, jalan berdua. Kemudian didapati ada api, dia bilang aqimi fi hadzal makan. Tetap engkau duduk di tempat ini. Disuruh istrinya jangan kemana-mana. Tetaplah diam di tempat ini. Fa ini absortu nara. Aku lihat ada api di atas. La'ali atikum minha biqabasin au ajidu 'ala nari huda. Jadi maksudnya Nabi Musa adalah la'alli atikum bisya'latin minan nar. Aku coba akan lihat api itu ke atas, barangkali di sana itu ada percikan api. Ya, betul-betul ada api di atas. Ya. Tas tadfi'una biha. Yang api itu kalau bisa aku ambil, mudah-mudahan bisa buat manasin kita di musim dingin ini. Jadi maksudnya Nabi Musa, jadi Nabi Musa ceritanya itu Pak, para jemaah sekalian, rupanya dalam riwayat hadis itu diceritakan dalam tafsir lain. Nabi Musa mencoba itu kalau orang jalan transit bawa batu. Batunya digesek-gesek. Ternyata tidak juga terpercik api. Padahal dia sudah sangat kedinginan. Istrinya apalagi. Maka kalau ya katakanlah kita kan kalau seorang suami dengan istrinya kalau dia dalam kedinginan pasti ingin diselimuti istrinya. Kan gitu kan. Ya dikasih jaketnya misalnya. Itulah Nabi Musa. Gitu pula. Beliau ingin membuat istrinya senang tidak kedinginan. Dia buat api, pengen buat semacam apa namanya api unggun begitulah. Ternyata nggak keluar api, ya. Lihat ke atas ada api, maka dia coba bilang, kamu tetap tunggu di sini, aku akan naik ke atas, akan ambil api. Mudah-mudahan di sana api yang bisa diambil. Au ajidu 'alan nari huda. Atau paling tidak api itu adalah menjadi cahaya yang membuat aku jadi lebih terbimbing di mana mencari api yang lain. Di mana mencari apakah ada orang yang bisa membantu atau ada hal-hal lain dan sebagainya, ya. Ajidu hadian yadulluni ala tariq. Bahkan ada orang yang mungkin bisa membantu kemana jalan kita ini. Karena waktu itu Nabi Musa sudah berada di lembah, jadi gunung itu kan makanya Allah ciptakan gunung itu naik tinggi, tinggi, turun begitu. Nabi Musa di antara tingginya itu. Jadi sudah dipilih yang paling bawah supaya tidak ada angin yang kencang. Ya. Tapi tetap karena musim dingin, kedinginan. Ya kita barangkali para jemaah yang pernah mengalami musim dingin waktu haji, kalau nggak salah zaman Pak Idam dulu itu musim dingin, kalau tidak salah pergi haji itu. Itu waktu musim dingin semacam itu kita ada kedinginan. Nah itu di padang pasir bisa dibayangkan. Kedinginan di padang pasir susahnya bukan main mengatasi dingin itu kalau di padang pasir. Maka orang berusaha harus membuat api unggun kayak kita di puncak begitu ya, dingin sekali. Nah saat itu Nabi Musa hendak membuat api, dan sekaligus jalannya beliau juga nggak tahu, dia mungkin sudah tersesat jalan. Makanya beliau bilang au ajidu 'ala nari huda. Boleh jadi api itu menjadi sebab kita dapati jalan petunjuk kemana kita mengarah mestinya supaya sampai ke Mesir. Pak ini akhsya ad-diya. Karena aku takut kita ini tersesat jalan, salah jalan, kata Nabi Musa begitu kepada istrinya. Kalau Ibnu Abbas, nah Ibnu Abbas punya cerita begini. Ketika mengkisahkan tentang ayat ini, kata Ibnu Abbas, wahada ina qada al-ajal wasara bi ahlihi min ardi Madyan
yuridul audah ila Misr. Inilah perjalanan yang dalam rangka Nabi Musa mengikuti apa yang menjadi jalan hidupnya beliau saat itu. Beliau sedang berjalan bersama keluarganya, yakni istrinya, dari negeri Madian ke negeri Mesir. Kembali setelah 10 tahun beliau meninggalkan Mesir. Wa kana qad adallat tariq. Dia sebetulnya saat itu juga sedang tersesat jalan. Nggak tahu jalan. Ini benar nggak jalannya waktu itu. Wa kanat lailah mudlimah syatiah. Saat itu suasana malam. Malam, jadi gelap, perlu api, dan dingin. Ya. Wa nazala munzalan baina syi'ab wa jibal. Jadi beliau memilih berlindung di antara dua gunung. Jadi gunung itu ada bawahnya, diambil di bawah. Karena kalau kita di atas, itu angin makin kencang. Kita ke bawah, justru angin terhalang oleh gunung yang ada di kiri kanan kita itu. Di antara gunung bagian bawah dan bagian atas, ya. Wa fi baradin wasyita'in, saat itu dalam keadaan dingin, musim dingin yang sedang terjadi waktu itu. Wa sahab wa dhulam wa dhubab, bahkan atasnya awan gelap, ya. Betul-betul nggak jadi susah untuk mencari petunjuk. Gelap di atas, di bawah kedinginan. Wa ja'ala yaqdahu, ya, bizan dima'ahu liyuri naron. Nah, beliau menjadi pengen, jadi itu yang tadi saya bilang, buat ini yang dah saya terangkan itu dalam tafsir, beliau membuat batu yang bisa digesek untuk memercikan api supaya bisa membuat api unggun. Tujuannya adalah supaya ada kehangatan sekaligus ada terang. Ingat, fungsi api yang positif itu adalah untuk membuat terang dan untuk membuat hangat. Nah, jadi ada hangat, ada terang, itu begitu. Faja'ala la yaqdah wa la yakhruj minhu, ya, syurar. Saat itu udah digesek-gesek kan batunya, nggak keluar api. Ya, nggak keluar percikan, nggak keluar api sama sekali. Jadi akhirnya dia tidak dapat api waktu itu. Fabainama huwa kadzalik, ketika beliau dalam keadaan seperti itulah, zaharat lahu nar min janibil jabal. Saat itu beliau melihat di bagian gunung samping sana ada kayak api. Nah, itu kejadiannya begitu, lebih kurang. Zannaha naron fabasyara ahlahu bidzalik. Maka saat itu beliau mengira itu api betul. Maka dia kasih kabar kepada istrinya, kabar gembira, tenang, ada api di atas, saya akan ambil. Seolah gitu, kita akan pasang api unggun. Nah, itu untuk bagian istrinya, kamu nggak akan kedinginan lagi. Nah, itu gitulah, itu fitrah seorang suami yang hendak melindungi istrinya. Falamma ataha, ternyata begitu Nabi Musa naik ke atas, mendatangi sumber api tadi, nudiya ya Musa, tiba-tiba ada suara. Nah, suara panggilan ini, itu dalam tafsir, dari berbagai penjuru. Kalau suara panggilan orang, mungkin dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari sebelah depan, belakang, atau atas, atau bawah panggilan itu. Kita bisa tahu arah panggilan. Hei Fulan, nah, kita bisa nengok. Kalau ini, panggilan, hei Musa, dari berbagai penjuru. Sehingga Musa bingung, mau lihat kemana? Suara itu terus memanggil dia, ya Musa, panggil dia. Kemudian, inni ana rabbuka. Nah, seperti yang dalam ayat ini. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Jadi Musa ternyata langsung mendengar suara itu. Fakhla na'alaika. Lepaskan alas kakimu. Jadi ini kita, ya sunnahnya memang disuruh kalau kita di tempat suci lepas kaki. Kayak kita di Ka'bah tawaf lepas alas kaki. Ya, beda di masjid juga gitu, lepas alas kaki. Beda dengan dulu di zaman Nabi. Masjid itu belum ada bentuk lantai, ya nggak ada lantainya, pasir semua. Memang pakai sepatu, ya nggak apa-apa waktu itu. Ya, pakai sandal. Kalau sekarang masjid karpet, ya lantai bersih, disapu, ya dipel, maka kita harus lepaskan. Ya itu sandal kita. Kata Allah, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Persoalannya bukan semata-mata ini tempat suci, tempat bersih dari kotoran saja, bukan. Allah bilang, sesungguhnya engkau, wahai Musa, engkau sedang berada di sebuah tempat yang disucikan.
Jadi sucinya bukan suci semata-mata nazafah, tapi suci toharah, bersih, suci lahir batin, suci fisik dan non fisik. Itu begitu maksudnya. Engkau ada di sebuah tempat lembah yang disucikan, yang bernama Tua. Nama tempatnya Tua. Ya. Wa anakhtartuka, dan aku telah memilih engkau, wahai Musa. Jadi Allah bilang, aku telah memilih engkau. Fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Nah, di sinilah Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Seperti Nabi kita Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Nabi Musa menerima wahyunya setelah 10 tahun berada di Madian, hendak kembali ke Mesir. Dalam perjalanan itulah beliau mendapatkan wahyu ini. Ya. Disuruh oleh Allah, dengarkan wahyu akan aku sampaikan. Allah mulai dengan kata-kata innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan. Ya. Aku adalah Allah. Jadi penyebutan nama Allah, lafzul jalalah, itu langsung dari Allah. Meskipun lewat kisah Nabi Musa ini ceritanya. Sehingga Nabi kita Muhammad juga lebih mengenal Allah itu siapa dari situ. Meskipun kata-kata Allah itu sendiri itu baru ada muncul dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Di awal-awal surat Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Qalam, itu nama Allah itu belum disebutkan. Baru setelah surat Al-Ikhlas turun, Allah sebutkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu yang selama ini engkau sebut-sebut Rob itu siapa? Rabbukum, Tuhanmu adalah Allah. Kalau kepada Nabi Musa langsung disebut innani anallah. Beda ya. Kalau Nabi kita Muhammad, Iqra bismi rabbika. Belum disebut namanya Allah dulu. Baru setelah surat-surat berikutnya di surah Al-Ikhlas baru disebut nama Allah. Kalau dalam Nabi Musa disebut langsung innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang pantas engkau sembah, engkau menghamba, meminta tolong, meminta jaminan hidup, mewujudkan harapan-harapan hidupmu, bergantung kecuali kepada aku, kata Allah. Illa ana, kecuali kepada aku. Jangan kepada patung, jangan kepada gunung, jangan kepada pohon, jangan kepada makhluk, jangan kepada raja semacam Firaun juga. Fa'budni, maka sembahlah aku saja. Jadi perintah Allah, sembahlah aku, maksudnya sujud kepada aku, ya. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Jadi perintah salat sudah ada dari zaman Nabi Musa alaihissalam ini juga. Nabi Musa dapat perintah salat, lidzikri, untuk ingat kepadaku. Jadi salat itu dalam rangka supaya kita ingat selalu kepada Allah, merasa diri diawasi oleh Allah, merasa diri diperhatikan oleh Allah, merasa diri dijamin oleh Allah, merasa diri selalu dibela oleh Allah. Itu dalam salat untuk mengingat Allah. Penjelasan lebih lanjut begini. Laqad ra'a Musa an-nara fil falat fastabsyara. Nabi Musa saat itu melihat ada api di bagian gunung di atas itu, gembira dia tadinya, senang ada api. Wa dhahaba liya'tiya minha bi sya'latin yastadfi'u biha ahluhu. Dia datangi api itu dengan harapan bisa diambil ya dari kayu bakar sedikit yang dia bawa itu, ya, colek, dibawa api itu, lalu kemudian bisa menjadi api unggun yang dibuat untuk membuat hangat istrinya. Falailah syafiyah, saat itu malam itu begitu sangat dingin. Walayali sahara baridah qasiyah. Ya, malam gelap, dan saat itu malam kalau di padang pasir lebih dingin lagi. Kayak padang pasir itu bisa minus itu. Ya, kita kalau ada di gunung, ya naik aja juga dinginnya luar biasa. Beda kalau di kota, karena sudah ada keramaian, sudah ada aktivitas. Di sana belum ada apa-apa, sangat dingin, gelap dan sangat dingin. Wa huwa fi hiratin minal amr. Saat itu beliau betul-betul dalam keadaan sedang memang membutuhkan satu pertolongan dalam perjalanannya ini, ya. Qad akhtaat tariq, karena boleh jadi dia sudah salah jalan. Sekaligus samping dia butuh untuk pengangkatan api itu, sekaligus dia butuh ada komunikasi dengan siapapun orang lain supaya bisa memberikan petunjuk kemana arah ke kota atau ke negeri Mesir waktu itu. Tariqul audah ila Misr,
jalan pulang menuju Mesir. Nah, bagi dia jalan pulang karena dia asalnya dari Mesir. Nah, dia ke Madian hanya untuk nikah. Setelah nikah balik lagi. Nah, itu gitu istilahnya. Ya, yang takdirnya nikah di sana akhirnya. Fi hadhihi sahra asyasi'ah al-wasi'ah. Dalam perjalanannya di sebuah padang pasir Sahara itu yang luas, yang nggak ada tiang-tiangnya, nggak ada pohonnya, yang nggak ada tanda-tandanya. Jadi kita nggak bisa mengetahui di mana arah untuk menuju ke negeri Mesir. Wa yuridu man yadulluhu ala tariq. Dia sekaligus saat itu ingin mendapati orang yang bisa memberikan tahu kepada beliau, memberitahu kepada beliau di mana jalan menuju ke Mesir. Wa yunafidahu wa yunqiduhu wa ahluhu min syiddatil barad wa syubhil dulam, sekaligus menyelamatkan dia dan istrinya dari kedinginan yang begitu kuat dan dari gelapnya malam. Ya. Jadi malam gelap, kedinginan, kita bisa bayangkan suasana seperti itu. Terang itu hanya terang langit. Jadi tidak ada cahaya sama sekali. Dan bulan bukan dalam kondisi bulan purnama waktu itu. Nah di situ dikatakan lebih lanjut, laqad dhahaba bi talabi qabasan minan nar. Saat Nabi Musa pergi ke sana untuk mendapati ya sedikit api supaya bisa menjadi alat buat beliau menghangatkan istrinya, bikin api unggun. Wa yatlubu hadiyan lahu fi safarihi, sekaligus berharap nanti ada sebab jalan menuju kepada petunjuk, ada orangkah atau jalan gambarankah dari tempat yang tinggi itu dilihat menuju ke Mesir, arah yang mana. Walakinnahu wajadal mufaja'a al-kubra. Tapi yang dia dapati adalah sesuatu yang mengagetkan luar biasa. Ya. Wajadan nar ghairan nar allati ahidaha. Dia mendapati api yang ternyata bukan api biasa. Api yang selama ini, api yang bisa menghangatkan seperti itu semuanya. Ra'a syajaratan khadra. Ya. Dia lihat itu ada apa namanya pohon hijau atau fatbiha min asfaliha ila a'laha narun bayda. Nah, jadi dia berharap bisa ambil api itu dibakar, nanti kemudian bisa berlindung ya karena ada pepohonan juga. Nah, dalam kegelapan yang kedinginan itu bikin api unggun. Itu tadinya begitu ya. Tataqad ka'adwa ma yakun nuran yaghlibul anwar. Fawaqafa muta'ajjiban min ciddati dawiha. Saat itu yang terjadi, dia lihat ya, ke atas itu betul-betul api, seperti api, cahaya terang. Ya. Dia berhenti, ya, dan betul-betul saat itu melihat terang luar biasa. Min ciddati dawiha. Jadi sinarnya luar biasa terang. Ini bukan api biasa ini. Ya. Syiddati khadrah syajarah. Nah, di sampingnya api itu juga dilihat ada seperti pohon hijau, itu hijaunya betul-betul hijau. Jadi ini bukan tempat sembarangan, di padang pasir jarang ada pohon hijau terang. Ada tempat terang, ada pohon hijau. Hijaunya hijau juga hijau sekali. Falan naru taghayyur falan nar ya tughayyir khadrataha. Nah, jadi bahkan anehnya ini kan kalau ada api kemudian ada pohon itu nggak kelihatan, jadi akhirnya ikut kena pengaruh api itu terangnya. Kalau ini tidak ada api, ada cahaya terang, ada pohon hijaunya tetap kelihatan hijau, nggak berpengaruh. Cahaya sendiri, kemudian pohon hijau ada sendiri di hadapannya waktu itu. Kemudian wala kasrat ma asyajarah tughayyir daw'aha juga. Jadi banyaknya air yang ada di pohon itu, jadi pohon itu ternyata di bawahnya ada air, itu juga tidak merubah cahaya itu. Biasanya kan jadi rupanya ini bentuknya ada pohon hijau di tempat yang dia datang itu ada air. Nah biasanya ada air banyak itu kalau ada cahaya itu jadi berubah karena air, mantul gitu. Cahaya tidak berubah karena sebab ada air dalam pohon yang ada pohon hijau itu, sementara pohon hijau pun juga tidak berubah. Jadi masing-masing seolah-olah punya spesifikasi sendiri. Cahaya dengan cahayanya, kemudian
apa namanya, pohon hijau itu dengan pohon hijau itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan dirinya. Saat itulah dia ternyata ketika irta'asyalahu fuadu, ketika dia mulai sedikit sadar, sami'a nidaan, dia dengar ada suara, wajah falahu qalbuhu, hatinya sempat kaget. Nah, dengar suara di tempat yang sepi, yang tadinya gelap jadi terang luar biasa seperti itu. Kaget dia, sami'an nida Rabb, ya, sami'a nida urrab, sami'a nida ar-rabbi jalla wa ala. Dia dengar suara Allah Tuhannya yang memanggil, ya Musa, ya Musa, inni rabbuka. Nah, inni ana rabbuka. Sebenarnya aku ini adalah Allah Tuhanmu. Ya. Innani, kalau dalam ayat ini bunyinya innani ana rabbuka. Ya. Ya kan, dalam ayat itu bunyinya inni ana rabbuka wa khalaqna 'alaika. Ya, inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan alasmu, ya, sendalmu itu karena kau ada di tempat yang suci. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu menjadi nabi. Kita bisa bayangkan suasana ini para jemaah sekalian. Jadi suasananya itu betul-betul suasana yang mungkin kalau kita melihat hal seperti itu, ada suara di tempat yang aneh, sananya gelap, sini terang luar biasa begitu, kita mungkin lari ketakutan. Tapi Nabi Musa alaihissalam justru malah penasaran. Inilah memang Nabi Musa orang yang kuat, orang yang hebat, dan dia pemberani. Maka dia malah diam, meskipun dia kaget juga, dia diam dan dia dengar apa panggilan itu lebih lanjut. Ternyata panggilan itu lebih lanjut mengatakan kepadanya, ya, waktu itu padahal wahwa wahidun faridun fitil kalfalat, dia saat itu sendirian, sosok satu-satunya yang ada di lembah itu di bagian atas itu tadi. Walailu damis, malam itu sangat gelap waktu itu. Waddulan syamil, gelapnya malam kayak sempurna waktu itu. Wasumtu mukhayyim, betul-betul saat itu suasana hening sekali, nggak ada suara. Ya. Wa huwa dzahibun yaltamisun nar allati ra'aha min janibit tur. Dia semata-mata pergi ke sana karena ingin mengambil api, lihat dari tempat dia di samping, ya, dengan istrinya kayak api, makanya dia datangi semata-mata untuk itu, mengambil api tadinya. Tsumma idzal wujud, tsumma idzal al wujud kulluhu, ya, wal kaunu min haulihi yatajawabu bidzalika ida. Tiba-tiba yang dia dapati adalah ada sesuatu yang wujud, ya, kelihatan semuanya, yang sudah nampak ternyata bukan yang seperti dia bayangkan itu adalah air. Itulah bentuk yang di sekitarnya, ya, menjadi sumber panggilan tadi. Jadi sekeliling itu menjadi ada suara panggil dia. Ya. Nah, disinilah barangkali kita bisa melihat lebih lanjut Nabi Musa alaihissalam kemudian mendapatkan wahyu dari Allah yang mengatakan telah memilihnya, lalu kemudian Allah mengatakan kepada beliau seolah-olah begini, analladzi ikhtartuka lin-nubuwah, akulah yang telah memilih engkau wahai Musa untuk menjadi nabi. Fastami' lima uhihi ilaik, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu saat ini. Ya. Jadi ini adalah panggilan pertama. Nabi Musa mendapatkan panggilan pertama dari Allah di tempat itu. Jadi mendengar langsung kalimat dari Allah, dan beliaulah orang yang sering mendapatkan panggilan-panggilan dari Allah itu, ya, sering berbicara dengan Allah. Makanya dia disebut atau bergelar kalimullah, orang yang sering diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pesan Allah kepada beliau, wahyu yang pertama adalah innani anallah, menyebutkan dirinya. Allah ini, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku saja, ya, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, lidzikri, itu mengingat aku. Kemudian Allah katakan inna sa'ata atiyatun, pesan kedua dari Allah adalah tentang hari kiamat.
Allah mengatakan sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Kalimatnya atiyah. Kalau pasti datang, itu artinya kiamat itu sedang berjalan, semakin mendekat kepada kita. Bukan tiba-tiba datang. Memang nanti datangnya akan terasa tiba-tiba buat kita, karena kita tidak tahu kapan persisnya dia datang. Tapi dia mendatangi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan iqtaraban linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin. Ya. Datang mendekat kepada manusia penghisaban mereka hari kiamat itu. Sedangkan manusia umumnya pada lalai. Itu dalam surat yang pertama di surat Al-Anbiya. Nah, kita kembali lihat ke dalam ayat surat Taha ini, ya. Dikatakan oleh Allah, inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha. Aku hampir saja menyembunyikannya. Maksudnya, Allah tadinya tidak ingin menceritakan bagaimana kiamat terjadi, bagaimana tanda-tanda kiamat, apa yang akan terjadi di hari kiamat. Allah tadi tidak ingin beritahu kita, hamba-hambanya. Tapi itu jaza kullu nafsin bima tas'a. Karena ada satu tujuan penting tentang kiamat ini, yakni pada hari kiamat nanti itulah tempat di mana setiap manusia mendapatkan balasan dari apa yang ia perbuat. Sebab itulah makanya Allah memberitahu kiamat itu diberitahukan dan akan datang, akan terjadi. Jadi Allah beritahu kepada Nabi Musa yang pelajaran keduanya setelah mengenalkan dirinya tentang tauhid dan tentang ibadah, ya suruh sholat, kemudian menceritakan tentang sesungguhnya kiamat itu pasti datang, pasti terjadi. Aku hampir menyembunyikannya, ya, tapi ketahuilah karena sebab kiamat itu nanti akan menjadi tempat dibalas, ya dibalas semua perbuatan hamba-hamba Allah ini, maka Allah menceritakan tentang kiamat itu. Maka kata Allah, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Nah, kalimat ini untuk Nabi kita Muhammad. Nah, ya kalau kalimat ini, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa taba'a hawahu fatarda. Wahai Muhammad, makanya sekarang buat kamu jangan sekali-kali orang kafir Quraisy yang tidak percaya tentang kiamat itu, memang orang kafir Quraisy nggak percaya kiamat. Mereka membuat engkau lupa bahwa kiamat itu pasti datang. Jangan sampai terpedaya dengan apa yang diyakini oleh orang kafir Quraisy itu. Wattaba hawahu, dan jangan sampai engkau kalah dalam perjuangan melawan orang-orang yang selama ini memperturutkan hawa nafsunya. Jangan sampai mereka nggak percaya karena selama ini mereka lebih ingin hidup di dunia yang kekal abadi, memperturutkan hawa nafsu mereka, itu membuat engkau yang tadinya hidupnya tidak seperti mereka, hidupnya percaya akhirat, jadi nggak percaya akhirat. Jangan sampai terjadi seperti itu, wahai Muhammad. Fatarda, nah, kalau itu sampai terjadi, engkau akan hancur. Jadi di sini mulailah pembicaraan Allah juga kepada Nabi kita Muhammad, bahwa peristiwa Nabi Musa ini adalah pelajaran buat Nabi Muhammad, bukan sekedar kisah biasa. Memang kisah Nabi Musa kisah yang paling banyak, tapi kisah Nabi Musa adalah kisah yang bertujuan untuk menguatkan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah barangkali para jemaah sekalian ayat yang kita baca sampai dengan ayat 16, ayat 9. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Baik, kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabb, lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwana muslimin alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, ampunilah kami, sayangilah kami, ampunilah dan sayangilah kedua orang tua kami, orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami. Ampunilah mereka semua ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah indah dan baik segenap urusan kehidupan kami di dunia ini. Dan jadikanlah pertolongan-Mu selalu bersama kami. Dan Engkau tidak menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang hina hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian barangkali semuanya ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Ini ngaji yang insya Allah punya banyak yang kita dapat ilmu, insya Allah dapat pahala, dapat zikir juga insya Allah dengan kajian ini, dan harapannya mudah-mudahan kita bisa terus mengaji. Nah ini namanya ngaji, bilang ya nggak ada ujungnya. Kita ngaji mungkin sampai Al-Quran ini selesai pun bisa duluan saya, bisa duluan para jemaah sekalian umum. Jadi antara yang ngaji beberapa orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk tetap istiqomah di dalam agama ini. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.